sini videonya. Jadi teknik menyemai benih yang seperti ini ya, alhamdulillah sudah kita semai semuanya dari 1 pot menjadi 4 pot. Ternyata ada penjarangan. Agak ada di muka, di muka agak ada kan? Hah? Ibu, agak di muka, tidak mau pulang. Pre, nanti dia oke, dah pulang lagi no. Nanti tabah boh dulu ya, boh jadi dia, tak tahu deh. Macam pom yang dah yo kah? Agak ham boh deh. Mau pernah ke? Nah, nabi di Vietnam. Ini mau tabah ni, tabah boh. Nên tôi về lì lì lên mèo lang cái nào mà gà đấy đi Jadi rencananya mau bawa ke sawah untuk kita semai di sana, pembesaran di sawah. Ternyata takdir berkata lain, potnya jatuh. Cabai rawit ini akan kita semai kembali dalam pot yang sudah kita siapkan. Ada 4 pot. Kita akan siram medianya terlebih dahulu agar mudah kita melakukan penyemaian kembali. Jadi awalnya tadi 1 pot karena sudah tumpah, jadi kita buat ya jadi 4 pot agar lebih luas. Oke, kita mulai menyemai. Kita kasih lubang, kemudian kita masukkan 1 lubangnya 3 batang. Ini butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini sebenarnya mau menuju ke kebun untuk pembersihan dan perawatan tanaman. Kami
karena kejadian tadi tumpah bibit cabai ini. Jadi kita sudah ditakdirkan pada hari ini untuk menyelesaikan bibit cabai ini ya, kita semai kembali. Jadi memang benar ya, kita manusia hanya bisa berencana, tapi jika Allah tidak mengizinkan, maka kegiatan hari ini menjadi menyemai benih cabai rawit kembali setelah tumpah. Jadi ini karena ini butuh waktu yang lama, kita semai. Jadi per lubangnya ada yang 5, ada 4, ada yang 3 ya. Karena ini ada yang patah-patah nih, mungkin tidak tumbuh lagi nanti. Karena ini masih toge ya. Ini kayak toge ya. Ininya kayak toge. Mudah-mudahan bisa tumbuh lebih bagus lagi. Karena ini kan sudah kita lakukan penjarangannya. Jadi kalau sudah batangnya sudah keras baru bisa kita tanam ke lahan. Jadi teknik menyemai benih yang seperti ini, yang tersusun rapi ini, bisa kita ambil barang 5 atau 6 atau 7 per lubang tanam. Cara melubangnya jari telunjuk di ini, tanah sebelumnya sudah dibasahkan tadi. Jadi kasih lubang dengan jari, kemudian ambil benihnya yang tersusun ini, langsung hati-hati waktu ditarik supaya daun-daunnya tidak saling, karena ini masih kecil, jadi dia masih cepat putus kalau tersangkut antara daun dengan daun. Diambil lagi seperti ini pelan-pelan, nah per rumpun seperti ini. Kemudian kalau misalnya bibitnya sudah tidak teratur lagi, seperti ini misalnya ya, ini harus kita samakan dulu akarnya, posisi akarnya harus sejajar, atau harus harus tersusun rapi ya, supaya waktu kita benamkan ke tanah nanti ini. Jadi akar ini yang kalau ada yang kelebihan ditarik ke atas supaya ini akarnya posisinya pas ya, pas. Nah kayak ini ya, sudah pas seperti ini baru dimasukkan ke lubang tanam. Kemudian apabila jari kita sudah terkena dengan tanah lengket seperti ini akan susah kita ketika kita menyemai, akhirnya bibit cabenya bisa patah. Nah, bisa patah, bisa dilihat ya, ini sudah patah, ini ada 2. Jadi ini dicuci dulu tangannya seperti ini, diambil air seperti ini, siapkan air seperti ini, kemudian dicuci, sudah bersih dari tanah, baru kita dorong. Tadi ada lubang tanamnya, baru kita pakai tangan yang sudah kita cuci tadi, karena di bekas tanah ada di jari ini bisa membuat bibit cabai lengket-lengket, kemudian bisa patah-patah ya. Jadi selalu cuci tangan kita setelah kita cuci tangannya sudah bersih seperti ini. Nah, sudah bisa kita baru menyemai, karena tanah yang lengket di jari kita itu bisa menarik benih-benih cabai yang sudah masuk ke dalam lubang, sehingga dia menjadi tidak teratur lagi. Dan ketika kita merapikannya itu bisa patah. Ini batang-batang kecil seperti ini ada satu, ini harus kita ambil. Nah, kemudian kita sejajarkan akarnya seperti ini. Mana ya, ini sorry ya, ini nggak ada kameramen jadi agak susah. Kemudian kita masukkan, nampak ya, kita ulang-ulang lagi ya beberapa kali ya. Kalau bibitnya sudah tersusun rapi seperti ini, nah ini mudah, kita ambil aja sebagian, langsung kita masukkan ke lubangnya ya. Nah kalau ada tanah di jari,
Dia akan ikut waktu kita tarik tangannya dia akan ikut karena lengket dengan tanah becek ini ya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan. Barangkali ada kawan-kawan yang waktu menyemai kerepotan seperti itu, akhirnya emosian, meninggalkan, tidak mau mengerjakan lagi, bisa juga membanting semua bibit-bibit yang ada di lahan. Itu pernah kejadian kayak gitu. Jadi harus sabar ya, kuncinya harus sabar. Ini cobaan ya, harus disemai balik kalau mau bibit ini tumbuh lagi. Mau kita tanam ke lahan masih kecil, mau kita biarkan kita semai lain, mulai dari nol lagi ya. Ini ya, alhamdulillah sudah kita semai semuanya dari 1 pot menjadi 4 pot ya, sudah ada penjarangan untuk semakin bagus ya. Teknik menyiram ini pada intinya jangan barbar, karena bibit ini masih lemah, masih kayak toge, jadi mudah patah. Jadi kalau kita siram barbar asal-asal, batang ini bisa lengket dengan tanah yang ada di bawah, di permukaan tanah, dan itu akan kalau nggak patah, dia akan nanti pertumbuhannya akan saling tumpang tindih, nanti akan susah dia nggak mau tegak lagi, karena ini seharusnya satu-satu harus kita tegakkan, cuma karena ini perakarannya masih menempelnya masih sangat tidak kuat ya, tidak sangat apa namanya ya, jadi mudah tercabut. Jadi ini kita biarkan seperti ini, cuma penyiramannya jangan barbar ya. Jadi pada prinsipnya siram dengan sprayer dengan nozzle yang lembut, yang kecil, semburannya kecil, butiran semburannya halus ya, nozzle-nya yang halus. Tapi kalau nggak ada sprayer, itu ada teknik lain ya. Jadi hidup ini mudah, jangan dibuat susah ya. Jadi yang pertama bisa Anda lakukan seperti ini, sambil mencuci tangan, kemudian Anda retikkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jangan sikit-sikit aja, jangan sampai, perhatikan air yang terpancar itu jangan terlalu keras seperti ini terlalu keras, tadi ini batangnya bisa nempel ke tanah ya. Ini kalau kita tarik ke atas, kita tegakkan, dia akan patah. Nah, kalau kita biarkan dia akan bengkok terus. Jadi itu kuncinya, jangan jangan seperti itu. Ada yang lebih praktis lagi, Anda bisa buat botol seperti ini dan tutup botol di lubang dengan paku kecil. Anda bisa siram dengan ini pun terlalu besar ini lubangnya, mengerikan juga nih ya. Nah, tapi Anda bisa buat seperti ini ya. Anda goyang-goyangkan jangan dijepit ya. Kalau dijepit, biarkan airnya jatuh sendiri, yang dijepit botolnya seperti ini. Nah, ya gini ya. Nah, ini kita akan tipe yang lain, kemudian ada teknik lagi, bisa Anda semburkan dengan mulut ya, dengan mulut. Itu akan Anda butuh latihan nih. Kalau bisa jangan latihan di sini ya, latihan di tempat lain, kemudian minum airnya, kemudian semburkan dengan bibir dikatupkan. Itu ya. Kemudian cara selanjutnya, cara yang keberapa nih? Yang kelima ya. Disiram dari pinggir pot seperti ini ya. Jadi biarkan air mengalir di pinggir pot, keliling sampai media di dalam pot itu basah semuanya. Jadi bibir gayung ini dilempelkan ke pinggir pot, kemudian jadi air mengalir lewat sisi pot
dan itu tidak akan menimpa tanaman bibit yang baru saja kita semai. Tujuan penyiraman ini, padahal tadi tanahnya udah basah, tujuan penyiramannya adalah untuk merapatkan tanah dengan bibit yang kita semai supaya tidak renggang. Jadi air sebenarnya sudah cukup, cuman kita siram lagi supaya dia bisa juga Anda goyang-goyang seperti ini supaya betul-betul dia rapat tanah yang kita semai cabai tadi dengan perakaran cabainya, bibit cabainya. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan sungkup pada tanaman ini, bukan untuk melindungi dia dari cahaya matahari karena bibit seperti ini apalagi media cukup basah tidak, dan di sini juga tempat yang teduh, tidak perlu kita sungkup sebenarnya. Tapi kita sungkup ini biasanya benih cabai yang baru kita cabut untuk nanti kita tanam lagi itu akan mengeluarkan aroma, semacam aroma yang disukai oleh cicak dan kadal. Nah, itu mereka akan berdatangan untuk memangsa atau memakan bibit cabai ini ya. Termasuk juga serangga seperti jangkrik ya. Nah, jangkrik sangat menyukai batangnya yang masih putih kayak toge ini. Nah, ini perlu kita sungkup untuk melindungi bibit-bibit ini dari serangan hama. Kalau kita racuni kurang bagus ya. Penggunaan racun itu jalan terakhir. Nah, yang sikit-sikit racun, sikit-sikit pestisida. Nah, akhirnya Anda yang mengonsumsi, yang memakan hasilnya ini yang akan beracuni juga karena dia mengendap, residunya mengendap di dalam batangnya dan menghasilkan buah cabai yang akan dimakan oleh masyarakat. Nah, jadi jangan cepat-cepat kita menggunakan racun untuk budidaya tanaman. Jadi penggunaan bahan kimia itu jalan terakhir. Apabila sudah ancaman dari hama itu sudah melewati ambang batas ekonomi. Apabila kita semprot akan rugi secara ekonomi. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan pestisida justru bukan untung tapi rugi. Tujuan kita menanam cabai bukan untuk menyemprot dengan pestisida, tapi tujuan kita adalah mencari keuntungan. Jadi gunakan sungkup dari plastik yang tembus cahaya. Bagusnya yang berwarna putih. Ini nggak muat, nggak besar. Dari kantong yang agak besar ya. Ini dan muat. Pas ya. Jadi sungkupnya harus diturunkan ke bawah semua ya. Sampai kendor. Nah, kalau kendor itu kalau sesuatu jatuh di atas itu akan menimpa pohon cabai. Jadi supaya dia kalau jatuh sesuatu bisa ketat ya, nggak jatuh ke bawah, nggak menekan ke bawah. Nah, ini ya. Nah, jadi kalaupun ada jatuh apa di sini tertahan ya. Oke, ini satu udah selesai, kita tempatkan di tempat yang aman. Ini sungkupnya beberapa hari aja ya. Tempatkan yang aman karena tadi ada ayam yang lewat. Nah, di sini ya, di pinggir kolam susun. Ini ada juga bibit cabai yang ini, bibit padi ya, yang kemarin. Kita sungkup lagi sama seperti tadi. Jadi kalau ada angin seperti ini nggak apa-apa, cuma kalau nggak ada angin dia harus kita turunkan ke bawah. Nah, kalau ini kan longgar ya kertas plastiknya, jadi harus kita turunkan ke bawah. Nah, sampai rata bagian atasnya ini.
satu lagi. Jadi paling bagus itu yang tembus cahaya ya. Jadi kresek yang tembus cahaya. Oke. Nah, tempatkan di sini aman ya. Mudah-mudahan 2-3 hari kita sudah sehat, bisa kita lepas rumputnya. Minggu depan sudah bisa kita bawa ke lahan untuk kita fullkan cahaya matahari supaya dia tidak terus-terusan menjadi stogi. Sekarang kita lanjut ke kebun untuk melanjutkan kegiatan awal kita tadi, rencananya untuk mau ke kebun, membersihkan kebun. Oi. Ah, dia bang. Ari ayo kan? Hai kerja ai. Em jaga grup mana bang? Ya, sudah sampai di kebun. Nah, kita akan lanjutkan kegiatan awal kita dari rencananya mau bersihkan kebun, mau nyiram bawang. Nampaknya ini jam sudah menunjukkan jam 10 siang, sudah 10 pagi menjelang siang. Oke, coba kita cek dulu bibit padi kita kemarin. Ini ada sebagian yang kemarin sudah kita semai benih cabai ya. Ke sini dulu ya, benih cabai dulu kita cek. Nanti baru kita lihat bibit padinya. Nah, banyak tumbuh gulma. Ini ada sekitar 100-an bibit. Ya, gampang kita menyemai bibit cabai rawit nih. Ya, semai aja. Nanti kalau ini bisa jadi obat sebenarnya ini. Tapi karena banyak kita buang aja. Ini krokot namanya. Bisa jadi obat rematik, obat namanya asam urat, obat apa gitu. Saya sakit pinggang nih bisa nih rebus minum airnya. Tapi karena ini udah mengganggu bibit cabai kita buang aja karena masih banyak juga tumbuh di tanah. Ini dia nih. Nah, oke, banyak sekali kita belajar pada hari ini. Belajar bersabar, belajar cara menyemai benih cabai. Banyak belajar hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya video kali ini. Ini bibit cabai kita kemarin. Ini harus airnya udah kurang, kita tepin dulu air sanyunya. Kemudian kita cek lagi persemaian padi yang satunya lagi. Ini kemarin sempat was-was juga ini padi yang umurnya genjah, umurnya 75 hari. Alhamdulillah tumbuh bagus sekali pertumbuhannya. Oke, aman. Sekian video pada hari ini, jangan terlalu panjang, mungkin Anda akan bosan. Kita sampai jumpa
Coklat pun dah tuh mau bisa panen nih, udah kuning. Oke, kalau kita lihat-lihat nih banyak di sini. Oke, nah lain kali kita akan buat video tentang kakao sambung samping ya, seperti ini ya, kecil-kecil sudah berbuah. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.